berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang kembali di DPI Muda. Setelah seminggu kita absen, akhirnya balik lagi. Anies barengan sama gue Dazov dan masih ada Five Ovi di sini, Yoi. dua kardus yang pastinya akan selalu ditemani oleh Starboy kita Rizal, dan kita kedatangan pandit dari komunitas pandit Indonesia. Yes. Welcome Togik, apa kabar Togik? Apa kabar Togi? Sehat sih. Alhamdulillah. Gimana rasanya masuk ke DPI Muda? Gak percaya sih, sampai sekarang masih gak percaya gitu. Iya, percaya sama yang di atas, bro. Iya, kalau Bisa percaya. subscribe kan sama Bang Abang. Wih. Ini berkat lo sering hadir di komunitas pandit Indonesia. Nah, Tiap itu kami. dia. Dan selalu maju juga dia ya, selalu Iya, benar. rajin pendapatnya. Kasih Jadi opininya. kita cobalah hari ini. nih. Betul, yoi. Jadi buat jebret tim nih ya yang pengen ada di posisi Togi juga nih, jangan lupa datang ke KPI dan berikan argumen soal bola, kasih opini sebaik mungkin. Nanti siapa tahu berkesempatan juga buat ada di DPI Muda kayak si Togi, terus Gerardo, Rehan juga. ya. Yoi. Anies, hari ini kita mulai dengan pembahasan. Kalau biasanya kan kita ngomongin soal Premier League ya, walau Selalu biasanya. ya. Biasanya selalu Ini ya. kita ngomongin liga di luar Eropa yang kalau kita lihat tuh ini lagi berkembang pesat. Bukan Liga Arab, tapi liga yang saat ini ada one of the GOAT, the greatest of all time, Lionel Messi yang bermain di sana, ada MLS alias Major League Soccer. Betul. Karena kalau kita lihat MLS ini salah satu liga yang berkembangnya pesat, di mana kemarin sebelum ada Messi dan kawan-kawan ini berada di peringkat ke-29 sampai sekarang dia masuk ke 10 besar liga terbaik di dunia. Yap. Ini menurut kalian parameternya apa sih? Apakah faktor utamanya juga karena Messi main di MLS atau gimana nih? Kalau untuk parameter sendiri ini sebenarnya istilahnya kayak koefisien ya. Yang Oke. mana koefisien itu tim-tim lain juga sebenarnya dinamis juga tuh. Ada yang peringkatnya nambah, ada yang peringkatnya menurun. Tapi kalau ngomongin konteks MLS-nya sendiri, ini di antara 10 besar atau 15 besar 15 besar rankingnya sekarang ya liganya, ini dikatakan hanya dia sama Liga Belanda deh kok. Oke, Apa gitu beda yang divisi dikatakan ya? dinamis gitu. Dan juga yang menarik dari MLS-nya ini adalah dia satu-satunya yang non Eropa di 10 besar. Dan ini menurut gua salah satu aspek yang menarik banget. Gimana bisa tim MLS yang datang dari Amerika ini perkembangannya begitu pesat, dan ini bisa kita lihat ya. Dan ada Brazil juga. Brazil. Ada Oh, Brazil. ada. 2 dari 10, dan ini dikatakan yang non Eropa. Ini menunjukkan pesat banget perkembangan. Dan juga kalau ngomongin dari konteks kenapa mereka bisa pesat kayak begini kenaikannya, jelas karena kompetitif liganya juga meningkat banget Oke. sejak ada Messi, salah satunya faktor pembandingnya. Dan juga faktor mereka tuh kompetitif levelnya bukan cuma di MLS doang, tapi ketika diadu kayak istilahnya ada apa ya, FA Cup-nya di Oke. sananya lah gitu. Itu mereka juga kompetitif banget di liganya. Jadi gua katakan mereka emang sangat layak sih masuk di 10 besar sekarang. Tapi unik ya, tadi ada dua liga Inggris ya. Oh iya. Premier League sama Championship ya. Ada Saking championship kompetitif. juga, Iya, saking juga. kompetitif. Tapi gue Iya, pengen iya. nambahin tadi dari apa yang dibicarakan sama Rizal, karena memang kenapa MLS bisa di posisi setinggi itu, karena memang ada Leagues Cup di sana, di mana Oke. mempertemukan Iya. MLS dan juga Liga MX. Liga MX itu adalah liganya Meksiko. Meksiko ya. Posisi Oke. pertama sampai posisi keempat itu semuanya diisi oleh MLS. Belum lagi CONCACAF Champions Cup ya, memang CONCACAF tim-tim juga. dari MLS memang performanya lagi cukup menggila sekarang. Iya, Jadi iya, kalau iya, kita iya. lihat ini bukan karena Messi juga, Oke. tapi salah satu faktor juga kenapa Oke. bisa MLS bisa meningkat sekarang performanya. Oke. Kalau lu Togi ngelihat MLS sekarang kayak gimana? Kalau gue sih awalnya kaget ya bisa masuk 10 besar. Gimana kaget ya? Wah, Ini pasti. sudah mulai kena dia. Ya, serem maksudnya lempar ya. Kaget. Kalau gue ya. kaget bisa masuk 10 besar, walaupun murni mungkin karena kualitas sama pemainnya yang udah mulai meningkat. Kedatangan Messi pasti menjadi pengaruh positif Oke. untuk Liga MLS. Tapi sebenarnya yang faktanya juga ternyata peserta dari MLS ini mampu bersaing juga di liga internasionalnya, yaitu di Liga Champions CONCACAF. Iya. Itu kalau nggak salah di 2018 atau 2019 itu bisa menjadi finalis juga. Ah. Dan 2022 kemarin tuh juaranya dari MLS. Yoi. Jadi menurut gue memang mereka lagi dalam perkembangan dengan kedatangan para pemain-pemain seperti Messi, Busquets, Jordi Alba dan lain-lain gitu. Oh, angkatan Barcelona. Iya. Messinya. Ada satu faktor juga sih. Apa Karena tuh? ada Bang Paes di sana. Martin Pas, bro. Makin pas, ada Martin Pas. Iya. Itu jago juga dia. Iya, Jago juga kan, kan. dia Mau All-Stars bisa di kan. MLS tuh Iya. jago. MLS All-Star. Bahkan iya Iya. MLS All-Star kan, Bagus pemain dia terbaik tuh. di MLS kan Betul. untuk kiper. Yes. Dan kalau kita lihat tadi kan banyak yang ngomongin salah satu faktornya adalah Messi ya. Tapi menurut kalian apakah the GOAT yang satu ini masih dalam performa terbaiknya kah di Inter Miami, dan kontribusinya sangatlah besar kah di Inter Miami? Sangat
sangat besar dan masih berasa banget kontribusinya, walaupun bisa dikatakan ada faktor dari Jordi Alba juga, Busquets juga, dan juga Luis Suarez. Tapi kalau dikatakan standar Inter Miami sebelum dan sesudah ada Messi, bisa dilihat standarnya beda banget. Dan kalau ngeliat angka individualnya Messi juga, gol dan assist dia di tiap pertandingan tuh masih gila bro. Di tiap pertandingan masih bisa berkontribusi, dan juga gol-golnya masih bisa dikatakan gol-gol yang ajaib lah, yang gol Messi banget, yang bukan cuma sekedar gol tap in atau gol sekedar disuapin sama rekan-rekannya, tapi dia masih bisa kreasi peluang sendiri, kreativitasnya juga masih ada. Jadi gue katakan dia yang mengubah trajektori atau arah takdir dari Inter Miami sih, sampai bisa ada di titik ini, bahkan favorit untuk jadi juara ya di musim ini dengan kualitas mereka di liga. Jadi menurut gue kualitas Messi benar-benar nularin banget ke satu tim sih. Jadi gerbongnya Messi emang menyelamatkan Inter Miami lah kalau gue bilang lah. Dia menjadi salah satu tim dengan rekor terbaik di regular season. Betul. Ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat baik sekali menurut gue, karena kalau kita lihat sebelum Messi datang, praktis yang main di Eropa cuma Denry Yedlin doang. Yedlin waktu itu sempat di Newcastle kalau tidak salah ya. Itu juga nggak bermain reguler. Sekarang ada Messi, ada Suarez, ada Busquets, ada Alba. Sebelumnya itu ya Ricky Puig, mana bacanya tuh? Ricky Puig, susah gue catat, jangan disebutin. Ini juga nggak sih Syamsul Alam dulu. Pernah ya? Oh iya. DC United. DC United benar. DC United sekarang jago loh. Iya. Ada Christian Benteke soalnya. Oh iya. Benteke. Liverpool legend ya Liverpool. Golin 1 doang. Liverpool flop sebelum tepatnya. Mana main gig? Paling kalau dari gua mungkin meningkatnya performa Inter Miami, mungkin performa gara-gara faktor Messi, tapi nggak lain dari rekannya yang dulu di Barcelona itu Jordi Alba, Sergio Busquets, mungkin pasti masih menjadi peran penting juga di tim ini gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin soal liganya, ini agak unik ya, nggak berbeda gitu sama liga-liga yang biasa kita tahu gitu kan. Dari klasemen ada 2 wilayah gitu kan, dan tim totalnya lebih banyak dari yang lain. Beda kayak kalau kita lihat Premier League, terus juga katakanlah top 5 Liga Eropa lah ya. Top 5 Eropa beda banget ya. Itu jadi faktor juga kah? Kalau untuk pembagian wilayah ini sebenarnya udah dari dulu ya. Mereka kan secara sistem memang kayak gini liganya, dan menurut gue nambah sisi menarik gara-gara ada sistem liga kayak begini. Dan juga makin kesini kan juga makin dinamis banget ya. Kurang lebih 20 tahun terakhir lah ada yang namanya sistem salary cap. Waktu itu zaman Beckham datang, habis itu penyesuaian lagi gajinya jadi sekian-sekian, dan sampai sekarang mereka jadi kayak industri banget kan liganya. Dan itu menurut gue perkembangannya pesat banget. Dan yang bikin gue agak curiga sama FIFA-nya sih, setelah ini kok mereka tiba-tiba dapat jatah buat ini ya, tiba-tiba Piala Dunia antar klub. Dan ini menurut gue salah satu faktor yang pengen, ya udahlah kita kasih ini jalan buat Messi supaya bisa tampil bersama Inter Miami di Piala Dunia antar klub, karena terlalu coincidence banget menurut gue. Sepekan sebelum Inter Miami dapat konfirmasi mereka tampil di Piala Dunia antar klub, itu kan FIFA keluhin kan, nih hak siar nggak laku-laku nih, nggak laku-laku buat disiarin Piala Dunia antar klub, formatnya baru. Tapi dengan adanya Messi, gue yakin kejual sih ini hak siar broadcasting Piala Dunia antar klub. Apakah benar Messi adalah anak FIFA menurut lo? Dengan statement yang lo kasih tadi, coincidence, dugaan itu bisa buktikan ya, silakan datang ke sini kalau mau buktiin. Dugaan, berandai-andai, terlalu coincidence menurut gue. Dan gue sih senang-senang aja ada Messi kan, buat Piala Dunia antar klub pasti akan nambah bumbu-bumbu lah. Tapi kalau ngomongin soal Messi nih ya, secara branding juga dia nggak tergantikan, terutama di Adidas ya, di Three Stripe. Termasuk kemarin juga sempat berkolaborasi juga dengan salah satu rapper asal Puerto Rico, Bad Bunny. Lu tahu Bad Bunny? Gue ya nggak tahu. Tahu, dia sempat main Smackdown soalnya. Dia bahkan jadi salah satu selebriti yang performanya di WWE ini paling bagus, dan mendapat resepsi yang sangat baik sekali dari fans dari WWE. Ya kalau di Indonesia mungkin kayak Repangnya lah, kayak di Bangalil aja lah. Tapi dia nggak ada sangkut pautnya sama P Diddy kan? Nggak tahu lebih tepatnya. Jadi ini kolaborasi yang sangat menarik sekali menurut gua. Jadi dua kubu yang berbeda, satu dari industri musik, satu dari industri sepak bola, dengan pribadian yang berbeda digabung jadi satu kolaborasi. Ini akan sangat menarik. Gue juga nungguin sih nanti. Ini kayak gimana nanti? Kalau gue bilang kolaborasi yang sangat Hollywood lah. Amerika banget nih. Amerika banget ya. Perkawinan antara R&B dan juga Lionel Messi yang semakin dicintai banget lah. Gue inget banget efek ketika Messi datang kan, awalnya stadium nggak bisa sold out, tapi ketika ada Messi stadium sold out, bahkan tim-tim lawan juga nyediain kapasitas yang lebih-lebih. Jadi ini gue bilang sangat-sangat Hollywood banget lah kolaborasi dua orang ini, bakal menguntungkan Adidas, Messi-nya dan juga Bad Bunny-nya. Ngomongin soal musik, hari ini kita Selasa kaos band bro. Gue jadi ngerasa DPI boy band kan, DPI boy band. Hari ini kita pakai kaos band. Cocok lah ya. Togi sendiri ya. Guns N' Roses. Duran, Kevin Durant. The Jeblogs. Bro, The Jeblogs bro. Oh, The Jeblogs bukan The Jeblongs ya? The Jeblogs bro. Bangga. Ini lagi naik bro. Kemarin tampil di Pesapora sama Sinkron. Itu band dari mana? Dari Klaten. Wih, pantas paham dia. Pantas dia paham. Coba kaos gua apa?
Ya, mana di girls band nah. Polosan, elah. polosan. Iya lah. Perang boy band nih. Dari Perang tampang gengsi. tapi udah kelihatan boy band dari Iya. tampang. Paling boy band di antara kita. Paling boy band. Tampang paling boy band. Coba lu nyanyi dulu dong karena lu enggak pakai girls band. Joget-joget gitu ya. Iya. Bad Bunny, Bad Bunny. Tapi kalau ngomongin soal tadi kan sempat nyinggung soal Messi. Ini salah satu pemain juga yang mau gue omongin adalah ini sempat jadi salah satu trio yang terbaik dulu di masanya MSN, Messi, Suarez, Neymar. Neymarnya ya. Neymar dos Santos Junior. Nah, ini kalau ngomongin soal Neymar yang akhirnya kembali merebut setelah kemarin sempat cedera ya. Yep. Dan kalau kita lihat kan karirnya semakin kesini semakin badannya makin berisi. Terus juga makin redup juga. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Neymar dan ngelihat sepak bola sebagai hobi atau mungkin Neymar ini sebagai pesepak bola apakah udah redup kah atau mungkin dia ngelihat sepak bola ini sekedar hobinya doang nih? Silakan. Kalau dari gua sih pandangan pertama dengan dia Pandangan pertama. Rasa ku tahu. Bukan Persight ini. Terlihat genrenya beda. Yang satu pegang itu dangdut ya. Kalau dari gua dengan dia memutuskan ke Liga Arab Saudi udah ngeliatin bahwa dia nggak punya target yang misalnya menjadi Liga Champion, meraih Ballon d'Or gitu. Udah nggak mencapai target tersebut gitu. Kemudian masalah badannya tadi kelihatan bonsor, cuman gue lihat kemarin waktu dia debut setelah cedera hampir setahun itu udah mulai mendingan lagi gitu. Dan kelihatan juga skillnya masih ada aja gitu. Bola tuh kelihatan lengket banget kalau dia udah megang bola kayak gitu. Walaupun pipinya cabi ya. Iya, wah parah nih. Makan gaji buta. Neymar makan gaji buta. Akhirnya main bola lagi. Iya, soalnya kan dia pas pindah ke Al Hilal gajinya fantastis banget, tapi main baru berapa kali langsung cedera. Tapi kalau ngomongin Neymar secara keseluruhan dari karir, gue suka banget sebenarnya cara mainnya Neymar, menghibur banget tiap dia main. Tapi gue selalu mikir gini loh, kalau ngomongin soal GOAT kan jelas Ronaldo dan juga Lionel Messi, dan levelnya Neymar ini sebenarnya punya potensi untuk datang ke arah sana, tapi nggak pernah nyampe ke sana. Menurut gue faktornya karena apa ya? Jelas karena soal availability dia, karena tiap musimnya itu kalau nggak salah dia bersama PSG bukan sama Barcelona ya, itu tiap musim rata-rata tiap musimnya di liganya itu tampil maksimal 20 kali 25 kali. Itu menurut gue angka yang nggak sesuai lah untuk lu bisa tampil sebagai pemain yang superstar levelnya elit. Itu mainnya cuma ya let's say 20 kali tiap musim, itu terlalu minim menurut gue. Walaupun tiap kali dia main kualitasnya gila banget nih pemain si Neymar ini. Tapi kalau ngomongin dari segi soal kebugaran dia, ketersediaan dia, bahkan beberapa kali juga bukan faktor kebugaran kan, bahkan ada yang curiga dia kayaknya pura-pura cabut supaya bisa cedera biar bisa ikutan party gitu kan. Beberapa kali kan ada isunya di klub. Berarti bener makan gaji buta ya. Bisa jadi. Jadi menurut gua itu yang membedakan dia kenapa nggak pernah nyampe level ke Messi dan juga Ronaldo. Oke, walaupun belum mencapai levelnya Messi, Ronaldo, tapi setuju juga kalian kalau misal Neymar itu levelnya masih hampir setara sama Messi, Ronaldo, tapi masih di atas Mbappe, katakanlah Gareth Bale dan nama-nama lain itu. Gareth Bale lagi. Gimana lagi? Kalau dari gua sih susah ya bandingin apple to apple kayak gitu. Wih. Iya susah gitu. Apple Karena to kan apple. parameternya apa gitu. Kalau kita lihat Neymar mungkin secara bakat nggak diragukan lagi gitu. Kalau lihat Mbappe mungkin bakat juga, tapi secara profesional juga sebenarnya nggak jauh beda dengan Neymar. Kalau lihat dia dengan problematikanya di PSG. Bahkan gitu sekarang kan. udah berani nolak main ya buat Iya, timnas. udah berani nolak main timnas gitu kan. Kalau Bale mungkin masih di bawah dari Neymar gitu. Tapi kalau untuk Kalau di bola, kalau di golf dia di golf, Jagoan dia jauh. tapi kalau untuk disandingkan dengan Ronaldo Messi mungkin secara bakat bisa menyamai, tapi kan konsistensi ya. Kita ngelihat kalau Ronaldo sama Messi ini bisa setiap musimnya perform gitu. Sementara Neymar kan ada beberapa musim dia flop gitu. Jadi menurut gua secara bakat oke, tapi untuk bisa menjadi sebuah pemain yang ngangkat suatu tim Neymar kayaknya belum. Gue kayak gitu. punya ini nih teori konspirasi gue sendiri. asik apa nih? Match lawan PSG Barcelona comeback 6-1 itu menurut gue match yang bikin Neymar yakin buat pindah dari Barcelona. Karena man of the match ketika lawan PSG 6-1 menurut gue tuh Neymar. Oke. Dia ngebuat segalanya, dia bikin pertandingan itu jadi ada harapan untuk comeback. Tapi yang dapat sorotan siapa? Lionel Messi juga. That's why menurut gue dia mau lepas dari bayang-bayang Messi ya, momen paling yakin dia untuk pindah ya momen abis lawan PSG. Tapi kalau ngomongin level Messi, Ronaldo GOAT, kalau Neymar elit sama Bale dan juga ya let's say yang lain-lain tadi lu sebut lah. Berarti rata ya sama Betul. katakanlah Mbappe, Bale tadi Elit. elit ya. Elit Tapi player. gue
malah membayangkan Neymar kalau misalnya dengan level fitness setinggi itu. Iya, karena kan Itu jadi dia poin bisa juga ya. bisa compete sama Messi dan juga Ronaldo kalau menurut gua, karena ya tadi sudah dibilang sama Rizal juga, dia main satu musim itu 20-an nggak nyampe 30 Iya. karena level fitnessnya dan juga cedera yang dia alami. Iya, Tiap musim tuh pasti ada aja loh cedera. Lagi pernah yang ada ditubruk sama Zuniga, inget ya lu? 2014 tuh. Yang hampir yang di lumpuh kan? dengkul. Yang hampir lumpuh. Iya, itu Udah parah. 2010. Tapi kan 14, emang 14. gaya mainnya itu pengen dilanggar terus kan gaya. Iya. Iya, sih. mengundang. Nggak heran juga dia bisa. Skillful tuh ya. Iya, skillful. Nggak Itu heran makanya juga. ya gue bilang dengan gaya permainan seperti itu sulit untuk bisa compete satu musim full untuk bermain di liga yang panjang sekali. Iya, Oke. that's why. Terakhir, menurut kalian tadi sempat nyinggung Liga Arab, MLS dan Liga Arab. Iya. Mana yang lebih baik? Singkat aja. Kalau gua lebih prefer Liga Arab. Arab Kalau lebih dari baik. segi kompetitif dan juga keseluruhan. Kalau MLS ya jagonya cuma si 1 tim 2 tim, tapi kalau Oke. Arab tuh bisa saling ngalahin. Jadi gua masih milih Liga Arab. Liga Arab. Tenang fans Ronaldo, masih gua dukung. Gak mau diserang aja sama fans Ronaldo. Messi anak emas sekarang dukung Ronaldo. Iya. Kalau menurut tuh Gue masih Arab sih. Arab. Arab ya. Gue kalau ngeliat liga MLS itu kelihatan kayak nggak terlalu intensitasnya masih rendah gitu. Kalau Arab kan dengan Asia cepet, masih Arab sih kayaknya. Bagus sih. Bagus. Kalau gue malah ada pandangan berbeda. Oke, secara kompetitif memang Liga Arab, tapi secara ekosistem MLS is the best. MLS ya. Iya sih, tapi terbukti juga tadi dari statistik di mana MLS masuk ke peringkat berapa? 8 ya tadi? 9 dia. Sembilan, MLS tuh 9. 9. Dan Arab tuh masih 33 kalau nggak Iya, salah. masih levelnya. jauh ya? Masih jauh kok dari. Masih jauh banget. Iya. Oke, itu dia. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, Aduh. kita ada games. Sekarang kita masuk ke segmen trivia. Sorry. Ayo trivia 5 detik. Ayo. Aduh. Seminggu absen Zuf di DP Muda. Iya, seminggu absen, pulang ke Solo dia lupa hat-trick. Sengaja aja biar kalian fokus. Peraturannya gimana nih, Dav? Seperti biasa peraturannya, nanti kalau kita benar akan mendapatkan 50 poin. Oh. Terus kalau salah bakal minus 10. Yes. Kalau tidak menjawab bakal minus 20. Mampus. Mending Oke, menjawab ya, mending jawab menjawab. ya. Menjawab. Harus menjawab ya. Lu punya asal pertanyaan juga bunyi, ya? Gue punya pertanyaan Punya juga. juga. asal bunyi tetap minus 20 ya. Jangan asal-asalan. Iya. Nggak boleh asal. Iya. Oke. 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 Ready Ready? gua? Masuk Ready? Dav, pertanyaan Ready, pertama ya? Dav. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Wah, gue bisa ngintip nih kayaknya nih. Pertanyaan pertama. Tapi ini loncengnya nggak? Oh iya lonceng. Aduh. Talking. Abis nyanyi jadi semangat kayaknya ya. Gue udah nyiapin soalnya. Oh, ya boleh gimana? Lu loncengnya? dulu deh. Kalau gue nih ya, gue seneng banget ada yang bahas Palmer Situmora. Jadi gue Palmer gitu. Oke. Lama tuh biasanya tuh pencet bel itu. Zal, apa Zal? Karena lu Palmer dan gua man of the match pertandingan kemarin Curtis Jones. Jadi gua bel gua Wis. Kujo. Curtis Jones. Kujo. Ya, gue tetaplah tribut kepada bek kanan gue yang kemarin gak bisa lompat ya. Siapa tuh? Aduh. Masa Diogo Dalo. Oke. Gue juga deh. Oh, lu mau juga? Coba Ya, tadi sekarang sempat aja. bahas Liga Arab. Oke. Wakilan, oke. Oke. Langsung dong pertanyaan pertama Dav. Pertanyaan pertama, siapa pelatih yang paling banyak memanfaatkan jasa Neymar? Klub dan negara. Klub dan negara. Jasa Pelatihnya. Neymar. Menggunakan Neymar ya. Yang paling sering mainin Neymar, yang paling ngasih sering, ya itu intinya paling sering ngasih kontribusi. Kujo. Aduh. Luis Enrique. Tadi mau jawab itu sebenarnya. Bener lagi. Nabung poin. Bener jawabannya Luis Enrique yang memberikan kesempatan untuk bermain Neymar sebanyak 145 caps. Jadi banyak reguler soalnya kan. Soalnya musimnya kan reguler dan konsisten sama Enrique Dan konsisten, kan. iya. Jarang tergantikan Jarang dia. tergantikan Yes. dan setelah itu baru ganti-ganti pelatih Iya, Barcelona iya, gitu. iya, Jadi, iya. untung bener. Nggak bener lah. Oke, pertanyaan kedua Dav. Langsung Dav, Lanjut. gue nggak sabar Dav. Tadi sempat gua bahas di mana Neymar lagi Messi kolaborasi sama Bad Bunny Oke. Puerto Rico. Adidas seri apa yang dikeluarkan hasil kolaborasi Messi x Bad Bunny? Aduh, Tadi udah baca gue padahal. Tadi muncul. Tadi udah baca padahal. Saya sepatu bola. Ini sepatu buat lifestyle ya, casualnya. Tadi muncul loh dia tadi. Coba deh. Kujo. Adidas Gazelle. Aduh,
Bener lagi. Gue nggak lihat tadi ke layar. Udah enak nih. Ada. Tadi gua udah baca Udah padahal. pole position nih. Udah muncul tadi di sana. Iya, gue nggak ngeliat ke layar. Bagus sepatunya Muncul bagus. layar. Iya, cakep sih. Gazel Cakep. emang enggak pernah Gak salah. mau. Oke, Ikonik lah. pertanyaan terakhir di segmen ini dari Togi. Dari gua, oke. Apa, Udah Ki? nyiapin juga pertanyaan nih. Iya lah. Sosok nyiapin orang disiapin. Orang yang ngasih Bang Abrar lu. Bisa di roasting. Jangan- Akhirnya di roasting juga. Jangan dibongkar atuh, Bang. Oke, Apa ini tuh? pertanyaan pertama. Mm-mm. Tepatnya berapa hari Neymar absen dari sepak bola? Kujo. 369 hari. Serius? Bener apa enggak? 369. Yakin? Yakin gue. Yakin nih? Yakin banget 369. Bener lagi. Gila nih. Padahal seadanya aja, seadanya Ngintip aja. kayaknya nih. Entah kenapa yang gue baca keluar semua loh. Jadi enak banget ini. Gila. Ada Sapu cluenya, bersih ya? cluenya belum gua kasih tau. Sapu bersih. Iya. Belum ada kan pernah sapu bersih? Apa Udah gua. Oh, iya. Iya. Kita lihat dulu Oke. recap nilainya. Tadi Sapu bersih. sapu bersih sih, Rizal, yang lain minus. Gak dikasih main kita. Iya, Bro. Ini segmen ini kita gak dikasih main loh. Terlalu kompetitif. Rizal Terlalu 90. Togi 0, V 0. Toh gitu. Karena nggak ada kesempatan buat jawab. Untung nggak lah. Untung Untung aja. nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Gue tadi sempat miss. Gue bilang 50 poin kalau menang 30. 30. Iya. Seperti biasa lah ya, Seperti seperti biasa. biasa. Iya, Tapi iya. oke lah. Sesi pertama udah habis, sekarang waktunya bergeser ke gua. Tumin-tuminan. Iya, Gua iya. dapat di Langsung sesi lu ya. kedua. Mungkin karena menyesuaikan biar gua nggak panen poinnya di situ. Iya. Tapi nyatanya udah 90 poin Ya. sekarang. Oke, Sombong ya, Starboy. pertanyaan kedua. Pertanyaan. Langsung pertanyaan Kuis ya? aja. Kuis lagi kita. Langsung kuis gimana sih? Sesi kedua ini ngomongin yang namanya nih soal nggak panjang-panjang nih umur karirnya, dalam artian one season wonder yang Oke. dapat katakan ngasih kita false hope atau false truth yang kita kira bakal pemain ini bakal karirnya panjang tapi nyatanya cuma jagonya semusim doang. Iya, iya, Dan iya, itu iya. nama istilahnya adalah one season, Season wonder. wonder. Dan di pembahasan kita hari ini kita bakal bahas one season wonder paling ikonik di dunia. Yang pertama kita akan mulai dari ini dulu deh. Gue yakin sebelum ada nama orang ini kita nggak pernah ngomongin yang namanya one season wonder. iya, iya. Tapi sejak ada dia ada nih istilah one Julukan season one season wonder wonder ini. ya. Kita akan bahas pertama itu adalah Michu di Michu. musim 2012 Miguel Perez Cuesta. 2013. Pemain yang jadi inspirasinya Haaland ini Iya, yang sampai iya, sekarang ini pemain inspirasinya Haaland pernah mencetak 18 gol bersama Swansea di musim pertamanya sekaligus nganterin mereka juara League Cup waktu itu bersama Michael Laudrup. Dan kalau kita bahas sih menurut lu apa sih membuat dia tuh karirnya cepat banget redup? Apakah emang karirnya segitu aja atau mungkin ada faktor-faktor lain menurut lu, Zuf? Yang pasti karena cedera sih. Cedera, Iya, faktor Karena ya. musim kedua di mana di musim pertamanya barengan sama Swansea di tahun 2012 tuh ya. 18 gol, Bro. Dalam satu musim. Top skor kan waktu itu kan. Di mana langsung orang ngelihat, wah, Michu nih bakal jadi the next striker top di Liga Inggris, tapi Iya. ternyata di apa namanya Di musim keduanya ya. keduanya ternyata cedera gitu kan. Jadi itulah faktor utamanya kalau menurut gue ya. Lu setuju, Vai? Faktor cedera yang menghentikan karir Michu di Premier League. menurut Jadi lu? 5 kali cedera. 4 diantaranya cedera ankle. Jadi memang ankle-nya bermasalah. Gue agak sedikit menyesalkan sebenarnya padahal dia datang Iya. di season 2012-2013 langsung cetak brace, nggak ada Betul. QPR, placingnya itu gue inget banget. Ya, Itu zaman ya, ya. SMP SMA itu. Betul, Masih betul. di-share di TV nasional, gue nonton di saat dia melakukan placing. Wah, ini pemain bakal jadi gede ini. Apalagi dengan gerbong Spanyol lah. Angel ada Jordi Amat juga waktu itu Iya, di sana. betul, Jordi betul, Amat, betul. bro, di Swansea. Itu gue Jordi inget Amat. banget di saat Swansea baru datang tiba-tiba bisa menjadi salah satu kontender bahkan mendapatkan piala waktu itu ya. 5-0 di final menghadapi Bradford. Iya, betul. Michu pun juga akhirnya mencetak gol di sana walaupun memang yang menjadi pemain terbaik Nathan Dyer tapi itu menjadi Yes. tandemnya dia akhirnya Iya, iya, iya. untuk bermain di musim 2012-2013. Lu udah nonton belum waktu itu Michu? Apa Michu belum? 2014 ya? 12 Masih ada, 14 masih ada. 14 masih ada. 14 masih Tapi ada. udah mulai redup tuh dia. Gue tadi awalnya nggak terlalu banyak nonton pertandingan Michu, cuman tadi waktu pembahasan Michu gue inget-inget kayaknya iya ada nih Michu ya? pemain yang benar-benar cuman bisa cuman tampil semusim doang bagusnya gitu. Karena kan kalau kita lihat Michu karirnya itu dari Rayo Vallecano ya. Betul. Gue nggak tahu sempet main bareng sama Jordi Amat apa enggak. Itu dibeli sama Swansea harganya cuma 2 juta doang. Yes. Itu cuma beli 2 juta yang mana di debut dia langsung cetak 2 UMR gol. Jogja tuh 2 juta. Wah, bangetan. Dia di debut udah cetak 2 gol lawan Q Park Rangers. Ya, Kemudian betul. di musim itu berlanjut sampai 18 gol. Padahal kan kalau di musim itu kita ingat itu masa-masa Ruben van Persie ya. Top scorer Ruben van Van Persie. Persie top skor 26 gol, Michu 18 gol, berarti hanya tertaut sekitar
8 gol lah gitu. Suareznya jangan dilupain. 23 Oh iya, Suarez. Suarez juga ya. Suarez itu. Saya nggak kejar gara-gara Iya. gigit orang sih. Blow on banget tuh pemain tuh gigit orang. Tapi emang ya sih cedera itu jadi faktornya karena setelah dia cedera itu langsung underperform, dia sempat Iya. ke Napoli juga. Sempat betul. Sempat ke Napoli dan akhirnya dia kembali ke Spanyol dan pensiun di sana. Oke, dan Iya, mungkin karena faktor ini juga kali cedera. Dia kalau selebrasi selain begini selalu nendang ini mulu, Iya, nendang bener. board gitu kenceng banget nendangnya. Gara-gara itu bukan Iya, bisa angelnya jadi yang rusak kan makanya. rusak secara kelamaan. Dan dia kan pensiun di umur yang cukup muda kan, Relatif 9 tahun muda. kan. Iya. Dimana Betul. kalau kita lihat kan pesepak bola ya 34 35 lah. Dia Iya. 31 udah pensiun. Betul. Ya, cara umur karir ya bisa dikatakan pendek ya. Dan dia tapi ini istilahnya kalau kata anak zaman sekarang udah bukan one season wonder lagi. Kalau istilah sekarang tuh streets will never forget. The Streets will forget. Micu 2012-13, gue setuju sama pembahasan lu semua. Emang ini musim pertama dia bagus banget. Bahkan itu Swansea habis ganti pelatih kan, karena pelatihnya dicomot Liverpool waktu itu, Betul. Brendan Rodgers. Brendan Tapi di Rodgers. musim itu benar-benar Swansea bagus banget. Mereka juara Carabao Cup sekaligus kalau juara Carabao tuh jalur pintas menuju Europa League Europa ya League musim waktu itu, depannya. iya. Tapi sayang banget setelah itu Micu nggak pernah kedengeran lagi. Iya. Sampai akhirnya mereka datengin Wilfried Bony. Wilfried Wilfried Bony Bony. sebelum pindah ke City ya. Betul, untuk persaingan-persaingan. Jadi untuk Micu ya segitu aja lah kalau pembahasannya Iya, Micu. iya. Sangat pendek karirnya, sangat disayangkan. Tapi kita berlari ke one season wonder lainnya, yaitu Luis Adriano. Pusing tuh pada tuh. Ingat Siapa gak? nih Luis Ingat Adriano? orang ini pernah ada nih. Sangat. Pernah ada dan orang ini pernah nyamain rekornya Messi urusan nyetak 5 gol Yes, dalam Messi satu dan pertandingan. Haaland ya. Betul, 5 gol dalam satu pertandingan ke gawang Bate Borisov. Dan ini Bate-bate juga- coklat ya. Dan juga Ingat pemain betul. ini sampai-sampai dilirik sama AC Milan waktu itu, akhirnya direkrut. Tapi sayang banget di Milan dia udah ditebus dong, harganya di era itu cukup mahal. Tapi mainnya total 26 kali cuma nyetak 4 gol dan 4 assist. Menurut lu ini pemain yang bisa dikatakan one season wonder juga kah, atau emang dia sebenarnya pas Milan datengin emang nggak sejago itu? Milan ketipu aja nih di era itu menurut lu? Kayaknya bisa ketipu sih gue bilang sih. Karena emang gerbongnya kan di Shakhtar Donetsk kan gerbong Brazil bagus-bagus semua itu. Iya. Alex Teixeira, Teixeira, Tyson, bener. Bernard, ada Fred juga, dia main bareng Fred di situ. Ada Yes. backnya juga Cherginski yang susah banget namanya Iya, disebut. Kipernya Alex Piatov juga. Dan di season itu memang Shakhtar Donetsk lagi bagus-bagusnya. Alex Teixeira dan juga Luis Adriano nih total mencetak 43 gol di semua Kombinasinya kompetisi. ya. Yes. Tapi sayangnya memang Alex Teixeira pergi ke Liga Cina, berbanding terbalik dengan Luis Adriano mengejar mimpinya coba untuk bermain di AC Milan. Tapi sayang memang, ya gue nggak tahu faktornya apa ya, karena mungkin faktor bahasa juga mungkin, karena udah nyaman bermain sama pemain-pemain Brazil, di saat bermain di AC Milan agak sedikit kelimpungan. Gue ngelihat juga nggak bisa keep up juga dengan level pertandingan di Serie A. Zuf, Iya. Luis Adriano. Itu salah satu clickbait ya kalau di marketing ya. Siapa nih? Si Luis Patokannya? Adriano. Oh, karena kan Luis Adriano. Ketika AC Milan ngelihat di Shakhtar Donetsk nih pemain tadi kayak yang si Faye sebutin, di mana Iya. dia ya katakanlah menjadi the next top star lah gitu Iya, kan. betul. Tapi akhirnya dibeli sama AC Milan dengan harga yang cukup mahal ya waktu itu ya. Di era itu oke lah Di era harga itu segitu ya. cukup mahal dan ya terbukti di AC Milan kayak yang udah lu sebut tadi cuma 4 gol 4 assist. Sayang banget ya. Sayang banget bro. Walaupun ya kemakan clickbait lah AC Milan. Iya kan. Kalau lu ngeliat Kik, adakah faktor lain misalkan pemain-pemain kayak begini kan biasanya ada faktor indisipliner. Apakah faktor itu mempengaruhi juga karir dia akhirnya pendek banget di AC Milan dan juga nggak bisa nyentuh performa dia kayak di Shakhtar Donetsk gitu? Mungkin jadi salah satu faktor juga ya. Gue sepakat dengan abang-abang yang di sini bahwa Yes. Abang-abang. Abang-abangan. iyalah umurnya masih jauh. Tua banget kita. 17 bro. Apa tuh? 17. Baru ngurus KTP kemarin. Iya, baru KTP. Sedikit clickbait ya karena ini kan sering nih ketika pemain mampu perform di suatu liga atau Betul. kalau masa yang paling gue ingat itu James Rodriguez tuh kemarin di Piala Dunia bagus, Ya, langsung James. direkrut sama Los Galacticos Real Madrid, Madrid. gitu. Dan gue pikir Luis Adriano juga salah satu pemain yang seperti itu karena di musim pertama 4 gol 4 assist doang, bahkan di musim kedua dia cuma main 7 kali di semua kompetisi. Minim banget ya. Jadi emang benar-benar minim banget dan setelah itu dia pindah ke Spartak Moskow, ke Liga Rusia ya, Spartak Moskow, Yep. pindah ke Rusia. Ya sedikit apa sih AC Milan beli 14 juta di masa itu ya gitu Iya. maksudnya. Dan apes, dan juga kalau ngomongin faktor AC Milannya di era itu ketika mereka datengin Luis Adriano dalam periode 2 atau 3 tahun di era itu kan emang mereka kesulitan banget Iya, nemu iya, striker kan, sampai datengin dulu Fernando Torres, desperate banget mereka datengin Torres, habis itu Alexander Parto juga sih. Pato di sebelum-sebelumnya Sebelumnya, juga iya. ada. Jadi menurut gua emang faktor striker Milan juga lagi kesulitan, dan secara keseluruhan kolektivitas juga Milan emang lagi di era itu lagi ngalamin apa yang dialamin Liverpool sama Hodgson menurut gua Iya. di eranya itu. Jadi menurut gua akan sangat sulit, bukan cuma buat Luis Adriano sekalipun, tapi pemain-pemain lain sekalipun ketika datang ke Milan di era itu menurut gua bakal kesulitan juga. Jadi gitu. Jadi kalau ngomongin
si Luis Adriano cukup segitu lah ya. Kita bahas ke pemain selanjutnya yang menurut Oke, gua coba nih. ini one season wonder juga, tapi one season wondernya bener-bener golnya mewah-mewah banget. Oke. Ini yang namanya adalah Papis Cisse. Papis Cisse. Pemain yang pernah gila banget ya. Golnya kalau paling inget ya itu ya. Gol melengkung Gol Subasa. gawang Chelsea. Peter Cech lo kena Peter kayak Cech gitu, lah tapi yang kena. ini bener-bener pemain yang bisa dikatakan setelah musim itu, ketika ada musim-musim gol yang bagus-bagus itu, setelah karirnya itu bisa dikatakan meredup. Menurut lu faktor apa yang bikin karir dia meredup? Tokik dari tadi sama pengen di ngomong ini. Newcastle? Iya. Ini ada Papis dendam Cisse. tersendiri nih kayaknya. Papis Cisse kayak gue dendam gara-gara dia golin ke Chelsea ya. Kan gue kan fans Chelsea. Pantes. Gol dia ke Pantes, Peter pantes, Cech dengan pantes. dari sudut tuh kan sudut banget, Iya. dia volley. Padahal posisi Peter Cech sebenarnya nggak out position banget gitu Iya, ya. Cuman betul. dengan kualitasnya tendangannya kayak gitu. Tapi menurut gua yang paling diinget pertama gol lawan Chelsea dan tandem dia dengan Dembaba ya. Dembaba. Kita bisa ngeliat pada masa itu menjadi duet yang menakutkan di Liga Inggris. Hmm. Kemudian juga dia terlalu banyak bermain di banyak negara, karena kalau gue setelah dia di Newcastle dia sempat ke Tiongkok ya. Tiongkok, Pindah ya. ke Luneng gitu kan. Kemudian dia sempat ke beberapa Turki juga ke pernah, Turki. iya. Tapi yang gue highlight adalah di umur 37 tahun dia balik ke Eropa lagi. Iya. Pulang lagi, nyoba lagi peruntungannya. Ke Liga Prancis. Hmm. Jadi ini sedikit mengagetkan ya. Wah. Dengan 37 tahun masih balik lagi. Sayang banget. Kalau menurut lu Zuf, apakah tadi faktor pemain yang disebut sama Togik tuh, Dembaba? Karena kan dia partnership mereka walaupun emang bagus tapi nggak panjang tuh Iya partnership. sih. Karena Dembaba diangkut sama tim-tim lu juga ujung-ujungnya. Chelsea juga. Chelsea juga yang Sebelum ngangkut. Cedera, terus kena cederanya Iya, parah iya, banget tuh. Serem betul. banget. Menurut lu faktor itu nggak, partnership ini umurnya pendek jadinya Papis Cisse nggak bisa bekerja sendirian di depan. Iya sih ya, masa-masa itu kayaknya Mas Firzi lagi seneng-seneng ya. betul. Tim kebanggaannya Mas Firzi ya. Waktu ada di Newcastle. awal-awal Papis Cisse Iya, ya. Papis Cisse dan Dembaba ini duo yang sangat-sangat. Gue inget yang dari lemparan ke dalam ya tuh ya. Iya, Lemparan, dari throw in. tendangan, wah, gila. Itu bagus Tapi tuh. ya balik lagi 13 gol dalam 14 laga di Premier League di Hmm. era itu 2011-2012. Ini menurut gua faktor chemistry sama Dembaba tadi sih. Chemistry-nya ya. Chemistry-nya udah Dua pemain kuat, ini. kebangun juga dan sama-sama dari Afrika kan Iya, kalau nggak salah ya. betul. Senegal. Keduanya. Senegal ya. Kalau Dari nggak salah ya. daratan Jadi Afrika ya. chemistry-nya berarti kan emang mereka udah saling kenal sebelumnya, dari bahasa mereka nggak kesulitan. Iya. Jadi untuk chemistry mereka dapat banget. Itu faktor utama yang bikin di musim itu si Papis Cisse ini emang menjadi salah satu striker yang ditakuti para kiper-kiper di Premier League dari Atletik ya. Sangat bagus dia. Lu mau nambahin nggak soal Papis Cisse ini? Gerbong Perancis sih pengen gue tambahin sih. Gerbong Perancis Newcastle di era itu Cabaye. Johan Cabaye. Cabaye, Ben Arfa. Hatem. Belum lagi di belakangnya adalah Celestin kawan-kawan. Iya benar-benar. Jadi memang sebenarnya satu tim yang memang mendukung dua striker di depan yang akhirnya mereka bisa mencetak banyak gol. Yes. Tapi sayangnya memang konsistensi selalu menjadi PR. Kita selalu ngomongin di One Season Wonder, Michu nggak bisa konsisten, Yep. Papis Cisse nggak bisa konsisten, Luis Adriano cuma meledak Iya. satu game doang lawan Bate-Bate Cokolate. Jadi memang Bati coklat. konsistensi memang menjadi PR memang dalam permainan Betul. sepak bola. Itu dia. Dan gue ada faktor yang lain-lain juga ya, karena Papis Cisse gue inget banget dulu dia sempat setelah musim yang bagus itu dia sempat nggak diajak pre-season juga karena waktu Iya. itu ada pergantian sponsor kalau nggak salah dari Iya, Newcastle iya. dan dia ngerasa gue muslim dan gue Iya, kayaknya dan nggak dia cocok. menolak untuk Iya. menggunakan Dan habis sponsor itu itu nggak di diajak dadanya. kan. Menurut Iya. gue banyak faktor X juga yang bikin dia karirnya kayaknya nggak cinta-cinta Iya, banget gitu sama iya. Newcastle dan itu berpengaruh. Ya tadi French Connection juga akhirnya bisa membawa angin segar tapi nggak panjang juga kan karena nggak lama setelah 2 musim setelah dia musim bagus itu kan degradasi juga Newcastle pada akhirnya. Jadi menurut gue emang nggak bisa dihindarkan sih emang musim Newcastle kayak begitu karena semua pemain jadi jeblok. Tapi sebelum kita bahas ke quiz, gue mau juga ngajak Jebreting buat komen juga di kolom komen. Boleh dong. Siapa pemain one season wonder yang paling ikonik menurut kalian? Karena bukan nggak mungkin, kayaknya gue menarik nih buat minggu depan konsepnya kita salah satu segmennya baca-bacain Bacain komen. komen. Biar Iya, seneng kita- juga. kita Iya. belum interaksi sama Betul. Jebreting. Iya, benar. Bakal ada satu segmen yang mungkin bisa jadi bakal kita baca-bacain komen dari kalian. Jadi Boleh tuh. bisa Sikat, tolong sikat. tulis one season wonder paling Iya. ikonik versi kalian di Apakah kolom komentar. mau salah? Sangat one season wonder tuh. Karena kan Pada dulu akhirnya, awal-awal kan iya. orang bilang, wah One Season Wonder nih mau salah. Iya. Tapi terbukti sampai detik ini bro masih salah satu. Malah 8 season wonders ya. Iya, Malah season wonder. tiap musim bagus mulu. Udah ini buat jadinya. Adel Tarap aja yang muncul di kolom komentar sih. Iya, Adel Tarap. Adel Tarap bro, the streets won't forget. Itu jago juga Neil tuh. Warnock sampai kaget waktu itu Iya, kan. Anjing, iya, Neil iya. Warnock. Ada banyak sih, Lawas. Dimitri Payet juga
juga. Banyak, banyak. Oh ya, kalau Free versi kick. jebret tim udah versi lu dulu deh. Versi lu siapa? Itu tadi Dimitri Payet. Dimitri Payet. Gokil tuh free kick-nya, Bro. Setelah di Euro juga bagus Euro ya dia. bawa si Prancis final kan di Ya. 2016 kan. Sampai Dan akhirnya prestasi dia selain golin free kick nyederain Ronaldo nah, di final. itu juga tuh. Lalu lu punya nggak? Kalau gue paling ikonik Cisse tadi sih. Fabrizio Cisse. Cisse. Oke. Nah, dia Masih memorinya punya sama dendam ya, Chelsea, memorinya ya. gitu waktu itu dia. Ke bawah. Ke bawah sampai sekarang ya. Gue Lu. udah tarap lah. Adel Tarap. Oke. Kalau dari gua sendiri ini bukan one season wonder sih, tapi one moment wonder. Siapa tuh? Kiko Makeda. Wah, Itu dulu. Makeda. Golnya bagus banget debut tapi nyata Cintaku. karirnya- Ya Allah, karir enggak kemana-mana. Ini Puki. Timu Puki. Wah, itu juga sih. Udah terlalu tua tapi waktu Iya, itu. bener, Oke. bener. Udah selesai pembahasan one season wonder. Sekarang waktunya kita masuk ke apa, Zuf? Yoi, kita masuk ke hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Oke, karena sekarang beda, jadinya di sesi kedua ini kuisnya bakal gue yang bacain. Jadi kayak biasa ya, kayak tadi ya 2 pertanyaan dari gue, 1 pertanyaan nanti dari lo. Dan langsung aja pertanyaan yang pertama. Apa klub terakhir yang dibela oleh Michu sebelum dia pensiun? Dalat. Oviedo. Balik ke kampung halaman dia. Oke. Gua sempet baca lagu lagi tadi. Jawabannya direbut oleh Fai kali ini. Real Oviedo. Mirip nama pemain ya. Dulu kan ada nih Oviedo pemain. Ada Oviedo. ya. Everton dulu nih Oviedo ini Wingback pemain. kalau nggak salah, kan? Iya, nomor 8 namanya dapat. Costa Rica. Iya, Oviedo. Ada klubnya tuh Oviedo ya. Ayo Ki, jawab Ki, ayo Ki. Tanya lagi. Mulu nih. Pertanyaan kedua. Lanjut. Masih ada pertanyaan kedua. Masih berkaitan sama yang tadi kita bahas, Oke. yaitu one season wonder-nya si Luis Adriano. Pertanyaannya, Luis Adriano pernah juara dunia Piala Dunia antar klub tahun 2006 bersama Internasional. Pertanyaannya, siapa yang mereka kalahin di final dan dilatih oleh siapa tim tersebut? Aduh, 2006 betul. Siapa ya? Ya dia ini aja, juara champion di era itu siapa? Dia juara Europa League di era itu siapa? Tahun berapa tadi? Tahun berapa? 2006. 2006. Kan bisa secara kronologis nih. Jawabnya bisa secara 2005 kronologis. Liverpool 2006 sih. Aduh, gua lupa 2005 lagi. Liverpool. Iya, 2005 Liverpool. Su. Sama pelatihnya ya. Sama pelatihnya juga? Iya. Wah, gila. Barcelona bukan sih? Pelatihnya? Dalat. Bisa dilempar. Enggak. Silakan. Poin separuh kali, Bang. Poin separuh boleh. Apa yang mau kali, nyoba Bang. nih? Barcelona Frank Rijkaard nggak sih? Ini dia jawaban yang dicari-cari. Lu bener. Kebantu sama Dazu. Makasih ya. Ini gimana, Bang? Barcelona yang Enggak. Lu pembuka jalan. Nggak minus aja. Lu pembuka jalan. Makasih ya. Salaman dulu. harusnya poin juga 10 ke, Bang. Barcelona dan Frank Rijkaard abis juara Champions League. Gue lupa banget itu. Dia masuk Piala Dunia antar klub karena masih berlanjut ya, karena Pep kan baru datang di 2008 ya. Jadi Iya, sampai iya. itu masih si Frank Rijkaard ini. Oke, 2 pertanyaan udah kelempar dari gua, sekarang giliran pertanyaan dari Oke. Togik. Gue kayaknya nggak ngejawab, yang penting ngasih pertanyaan. Yang nggak jawab hukuman lu. Hukuman loh. Aja. Oke. Oke. Udah siap semuanya? Siap Sudah. dong. Oke. Berapa caps yang dicatatkan Dembaba dan Cisse main bersama di Newcastle? Mampus. Bareng. Main bareng. Iya. Aduh. Perlu clue nggak nih? Paling deket boleh nggak? Berapa musim dia itu? Clue-nya lebih dari 10 kurang 3. Maaf. Kurang 3. Clue lebih dari 10. Udah itu Kurang doang. dari 37 dong. Lebih dari 10. Clue-nya Oke. lebih dari 10. Oh, lebih Su. Silakan Dazuf yang under pressure. 13. Enggak mungkin. Jauh. Jauh. Gua mau Papis duluan deh. cheese. Gua Dalat. Oke, 23. Yakin? Yakin. Salah Mas ya. salah. Oke. Kujo. 2011 sampai ini. Gua nyoba 31. Jauh udah kayaknya. Kejauhan kayaknya. 31. Yang paling dekat siapa ya? Apa Tadi bener? peraturannya kurang dari 3 atau lebih dari 3 dianggap Wajar, benar ya. kan? Benar gitu. Iya benar kan? Gua ganti deh, gua ganti boleh enggak? jaraknya. Gua ganti. Silakan. Ganti lo. Gua Boleh ganti. nggak diganti nih? Boleh ganti gak nih? Naik gua 46. 46. Yakin? Yakin? 46 ya? 46. Benar ya? Oke. 46. Kunci ya jawabannya ya. Kunci. Jawabannya Survei membuktikan. 33 caps. Ya, lu Lu ganti Yang sih. bener-bener Lu ganti sih. Anjir. Oh, 23.
Gue bacanya 33 ujung caps. kepalanya 3, tapi depannya gue lupa 2. Karena nggak panjang karir mereka berdua. Iya, itu. karena nggak terlalu panjang. 2012-13 nya Dembaba kan diangkut soalnya. Jadi Udah habis itu udah. 2 musim doang ya berarti itu ya. Dan 2 musim mereka dicopot pasang loh, nggak Iya. jarang juga. Udah berarti ya 1 musim doang tuh. aduh, nggak apa-apa lah. Cywar aja, Cywar. Minus 10 gue ya? Minus 10. Oke. Tidak ada sapu bersih di ronde ini berarti Zal. Hilang berarti ya kali ini. Hilang kesempatan. Dan sekaligus selesai juga bagian gue menjadi host. Sekarang Asik. gilirannya sih Recap dulu, recap Sebelum dulu, gue jadi lanjut. host, kita Silakan recap di dulu recap, poin iya. setelah Poin kuis di kita segmen sementara. kedua. Ini harusnya sih pertarungan sengit di papan bawah nih antara Dava dan juga Togik. Nah, min 10, min 20, gua di 50, Rizal 80. Gik, jawab Gik, jangan nonton doang. Lu kira Yakin lagi nih baca-baca enggak bisa gue jawab pertanyaan kayak gini. Kenapa? Susah ya samping Sarbo ya? Iya. Abis ini timnas kali aja lu mau Timnas, panen di benar. timnas. Dan nanti juga Semoga bakal ada games pronunciation. Oh Nah, iya, Oh, iya. itu yang paling seru nanti games. Iya. Nah itu gue juga kurang juga. Kemarin di KPI gue bilang Colville Colville ya. Iya juga ya. Oh iya, gue inget banget itu momen itu, gue ketawa ngakak. Mulut gue terlalu daerah kayaknya bang. Gak apa-apa. Mungkin itu debut tuh nanti di Instagram Cepet Media mungkin ya. Jadi. Karena minus paling banyak tadinya. Tapi kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Yup. Karena esok malam nanti kita akan menyaksikan anak asuh dari Nova Arianto Timnas Yes. U17 Ini akan dia. bermain di kualifikasi Piala Asia menghadapi tuan rumah Kuwait. Kuwait Nantinya dulu akan ya. menghadapi Australia dan di penghujung laga nanti akan menghadapi Mariana Island. Kemarin gue sempat salah ngomong soal Norton, Double ya? Kepulauan Mariana Island. Oh, padahal Pulauan Kepulauan. ketemu lagi. Oke. Nah, tapi ngelihat Indonesia Kuwait ini akan sangat seru sekali. Yap. Apalagi sempat ada berita juga Lebanon ini Nah. mengundurkan diri. Ini akan Iya. sangat seru sekali nantinya dari sistem kualifikasi. Bisa diceritain dikit nggak dari sistemnya seperti apa? Oke, untuk sistemnya sendiri kan yang bakal dicari adalah ini total ada 10 grup. Iya. 10 grup yang bakal lolos secara otomatis itu 5 tim yang ini maksudnya 10 tim juara grup. Itu bakal lolos otomatis ke fase Piala Asianya. Iya. Itu 10 tim yang dicari dan dicari lagi 5 dari runner up terbaik. Jadi bisa kita bayangkan ya dari 10 grup ini 10-nya sebagai juara grup bakal langsung lolos otomatis dan untuk peringkat 2-nya ini nggak bisa langsung lolos otomatis. Dari 10 grup ini bakal dicari 5 terbaik dari peringkat 2 tersebut. Jadi menurut gua akan menambah menarik perhatian di grup kayak begini nih. Kan sistem kayak gini kan unik juga ya sistem Iya, kayak iya, begini. iya, Tapi iya. yang menjadi bencana adalah tadi yang udah lo sebut, Lebanon mundurin diri Iya. dari faktor ini. Jadi untuk level keadilan nggak adil dong kalau tim lain mainnya sekian, tim kita main cuma sekian gitu karena nggak ada Lebanonnya. Jadi bisa dikatakan nanti di match terakhir yang kebetulan lawan Mariana juga ya kita di Iya. ending itu nggak bisa dikatakan ya gini lah kita nggak perlu lip service gimana bisa dikatakan Mariana ini bakal jadi lumbung gol lah bisa dikatakan juga sebagai juru kunci idealnya klub Karena tim seperti Mariana ini karena rekam jejak mereka di keikutsertaan turnamen ini juga kalahnya brutal skornya brutal semua tapi Double digit terus. iya dengan keadaan seperti ini jadinya pertandingan lawan Mariana notabene bakal jadi tim juru kunci nggak bakal dihitung hasilnya kayak gimana. Jadi pertandingannya yang akan menentukan adalah pertandingan lawan si Indonesia Kuwait dan juga Australia lawan Indonesia. Ini akan jadi 2 pertandingan yang menentukan karir kita atau keikutsertaan kita di Piala Asia U20 nanti ke depannya. Gue coba ke Togik ngelihat mahkota artinya pertandingan nantinya kita menyampaikan pertandingan menghadapi Mariana Island karena kita Iya. tahu memang kapabilitasnya mungkin masih jauh di bawah 3 tim yang ada di grup tersebut. Yes. Menghadapi Kuwait, menghadapi Australia dengan skuad yang ada. Gimana Togik pandangannya? Kalau gue pribadi cukup optimis ya dengan skuad dari Coach Nova gitu kan. Karena kalau kita lihat sejarahnya sebelumnya menghadapi Australia juga kita sebenarnya mampu untuk menghadapi kemarin. Cuman gara-gara kita dapat kartu merah, gue ingat banget itu akhirnya kita harus kalah. Dan satu yang gue lihat dari cara mainnya Nova ini 11-12 lah dengan di senior gitu ya dengan Sintayong. Karena emang dia sebagai asisten juga di senior. Gue cukup optimis menghadapin Kuwait nanti kita menang. Mungkin yang agak shaky itu waktu menghadapi Australia dan di Mariana Utara mungkin kita bakal bisa bantai-bantaian lah di situ. Iya. Pesta gol. Tapi gue ngeliat waktu Indonesia lawan Australia itu kita bisa layak menang loh. Ya. Kalau nggak ada kartu merah itu kita bisa menang loh Yup. di AFF. Gue nonton live tuh karena mainnya di Solo kan waktu Oh, itu. iya, Manahan 17 AFF. Gue nonton langsung di mana itu full house Stadion Manahan untuk ngedukung tim kebanggaan kita Garuda Muda kita dan ya karena ada kartu merah itulah faktor utama kenapa kita bisa kalah. Cuman ya optimisme ini pasti ada karena kalau kita lihat kan timnas senior kita
udah Iya. pasti lolos karena kan kemarin masuk ke Iya. 16 besar ya. Betul. Iya. Jadi udah otomatis lolos ke Piala Asia. Next ya. U20 juga kemarin udah lolos. Udah lolos Joshua juga Indra kita. Syafri. Bahkan U23 kemarin juga kita hampir bisa lolos ke Olimpiade. Iya benar. Gitu kan. Sayang Sangat tapi ya. dramatis. Jadi semangat dari tim senior inilah yang mungkin bisa membuat tim asuhan Coach Nova ini punya spirit yang lebih, punya semangat yang lebih, dan dari permainan ya Nova Ball emang fantastis sih. Luar biasa. Dari Nova kaki Ball. ke kakinya segala macam. Iya. Karena kan mereka lebih Coach Nova kan lebih suka mengandalkan passing dari kaki ke kaki kan, bukan yang katakanlah long ball dan Yeah. ini kan emang udah satu Terstruktur dan terskema lah ya. dari Sintayong dia dapat arahan juga ke Coach Nova karena juga sempat jadi asisten pelatihnya Coach Sintayong waktu itu. Jadi ya optimis sih gue bakal lolos ke Piala Asia. Juara grup, apakah target kita terlalu muluk-muluk? Untuk juara grup, gue melihat peluang kita besar ya. Tadi udah dibahas juga penampilan kita berhadapan dengan Australia, 10 pemain pun kita bisa ngelawan mereka dengan luar biasa gitu. Skornya juga hujan gol kan waktu itu. Yeah. Skornya tebel banget, Yeah. skornya banyak, kita saling bisa nyakitin, Australia bisa nyakitin kita, kita bisa nyakitin mereka. Ini menurut gua peluang kita untuk jadi juara grup terbuka lebar gitu. Karena faktor lawan Australia, pemain-pemainnya masih sama dengan komposisi yang kemarin juga. Jadi bisa dikatakan sebagai replay lah pertandingan Indonesia lawan Australia U17 ini nanti. Dan menurut gua kita punya peluang untuk ngarah ke sana karena kita punya pengalaman di level kemarin AFF juga mainnya bagus ya. Coach Nova ini bisa dikatakan tegak lurus lah sama STY mainnya bisa linear, bisa menampilkan itu. Dan juga faktor X yang menurut gue bisa nganterin kita menang di antara Australia itu adalah di tiap level kelompok umur kita tuh punya senjata dari set piece kalau gue lihat sekarang, dan Set juga dari piece? segi throw in itu tuh benar-benar nyusahin lawan siapapun itu. Dan menurut gue di level U17 ini pun Siapa yang punya Fabio ya kalau nggak salah ya. Fabio, Level Fabio kan, Fabio juga punya hal itu. Jadi menurut gue kita punya faktor X yang bisa ngalahin Australia asal dengan 11 pemain ya. Kalau 10 pemain lagi menurut gue tricky, tapi kalau tetap 11 pemain itu menurut gue peluang kita besar banget loh. Tapi kan emang semuanya tegak lurus kan, karena timnas kita satu, mau itu timnasnya Coach Betul. Nova, timnasnya apa namanya Indra Syafri, udahlah kita nggak usah sebut itu, karena semua satu timnas Indonesia. Betul sekali. Ini sangat seru sekali, apalagi kalau kita lihat dari line up yang dibawa oleh Coach Nova menuju ke kualifikasi Piala Asia. Ini praktis kalau gue ngeliat ini nama-nama yang sama bermain di Piala AFF, masih mengandalkan Mirza, Goli, ada gitu ya. Evandra juga, ada Goli juga. Iya. Dengan nama-nama seperti ini, pede nggak Gik ngelihatnya? Cukup pede ya, karena yang gue suka dari Coach Nova itu dia sempat nge-highlight di awal bahwa semua pemain ini untuk posisinya fleksibel. Oke, bener. Dan ketika ngadepin Australia kemarin yang kita kartu merah, itu Coach Nova nggak ngelakukan pergantian signifikan, dia cuma menempatkan pemain yang ada untuk nutupin ruang kosong itu. Contoh yang pemain kita dari Australia ya, Amar Breki apa siapa? Matthew Baker. Matthew Baker ya, Matthew Matthew Baker itu fleksibel, dia bisa jadi back tengah, bisa jadi DMF, bisa Iya. jadi back kiri juga dengan komposisi yang ada. Apalagi Goli, gue suka banget gaya mainnya Goli, dan semoga nggak star syndrome ya, karena ini udah jadi apa ya, sering kita hadapi lah pemain di usia mudanya bagus, tapi ketika di seniornya balik lagi mainnya jelek gitu. Gue Karena- cukup optimis sih. Karena emang kemarin ada statement dari Coach Nova juga ya, di mana dia ngeliat udah ada beberapa pemainnya yang kelihatan star syndrome. Bener. Iya. Ya. Terlihat juga kalau gue bisa nge-highlight permainan menghadapi India Dua di kali saat ya. uji coba itu terlihat sekali mereka nggak bisa jaga ritme permainan, dan semoga saja nantinya masalah itu bisa ditangani oleh Coach Nova Amin. Arianto. Apalagi kita ada misi balas dendam nanti Iya. menghadapi Australia, yang juga ada misi balas dendam adalah timnas senior Wih. menghadapi Bahrain nih. Kita baru dapat info soalnya Iya. dari Pak Menpora yang kembali dipilih lagi, Betul. Pak Dito. Ini angin segar harusnya buat kita, karena sepertinya kita mendapatkan lampu hijau. Ini dia statement dari Pak Dito Aritejo. FIFA sudah meminta pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain tetap di Indonesia, harus di Indonesia. Yes. Kalau tidak berarti kita menang WO, karena memang sudah ada kasusnya sebelumnya, mohon bagian Iya. waktu itu ya. Ini jadi angin segar harusnya buat kita ya, Sal. Betul, dan angin segar, dan alhamdulillah kita nunjukin kita punya power juga gitu di mata Asia maupun di mata FIFA. Sekaligus menepis seminggu terakhir kan, aduh AFC ini ketuanya dari Bahrain, Iya. pasti Betul. disetujuin nih. Tapi nyatanya enggak kan, ditolak-tolak juga. Jadi menunjukkan kita punya power juga sebenarnya. Dan ini pertandingan ya konsep keadilan kita udah dapat. Kita berani kok away ke Bahrain, mereka juga harus datang Iya, ke sini. benar, Menurut benar, gua benar. itu yang lebih penting, dan menurut gue yakin banget fans kita nggak akan itu kok, nggak akan semenakutkan yang dikhawatirkan orang-orang. Menurut gue kita punya pikiran yang jernih, kita dukung bola. Emang kita fanatik, negara paling fanatik, tapi bisa dikatakan nggak bakal ngelakuin hal-hal yang nggak mungkin, kayak
kayak nyerang mereka di hotel segala macam itu nggak bakal terjadi lah. Dan gue Ya, paling yakin kembang api lah ya. semua negara ngelakuin itu. Semua Dapat negara Super Pak namanya Pak. Dapat Super Pak namanya Pak. Melanggar peraturan ya kembang api. semua Ya? negara ngelakuin Iya, itu. kan biar ini apa namanya Iya, euforia bisa kan dilakuin. menyambut ini. Tapi yang gue senengin ya itu kita nyatanya punya power juga di AFC, kita punya power di FIFA dan pertandingan lawan Bahrain walaupun masih tahun depan kan ini 2025, tapi ya gue harap kita bisa dapetin 3 poin tuh bener-bener harusnya dari lawan Bahrain Iya itu sih. sih. Itu gue harapan gue di GBK ya karena dan faktor emang secara GBK. track record kan juga dulu bukan kali pertama kan ada salah Iya. satu negara yang nggak pengen negara itu main di tuan rumah ya di kandangnya sendiri karena Betul. di tahun 1958 kan timnas Indonesia pernah ngelakuin itu kan Iya, karena faktornya. mereka nggak ingin negara tersebut, gua nggak mau sebut negaranya Iya. gitu kan, ada kepentingan politik lainnya segala macam sampai akhirnya Indonesia yang dapat sanksi dikeluarkan dari kualifikasi Piala Asia kalau Iya, nggak salah tahun 58 di dua tuh ya Iya. round 2 Yes. tahun 58. Jadi kalaupun Bahrain apa namanya melakukan ini bisa jadi Bahrain yang kena sanksi. Iya. Ya, dan sudah pasti ditunggu sama kita ya, Iya, karena iya. itu yang kita nantikan setelah mungkin kemarin ada beberapa drama, tapi akhirnya diluruskan juga sama Pak Menpora. Semoga saja nanti kita bisa meraih 3 poin di sana. Togik Yes. nonton nggak nanti pertandingan Maret? Udah melangganan dia. Weh, gua Langganan dia. sering tapi yang paling murah aja gitu. Yang paling murah, yang mana tuh? Oh maksudnya ininya. Iya, paling murah aja gitu. Keren lawan yang paling murah dicari yang mana lawannya paling murah. Yang paling murah. Kayak harganya semua deh, kayak sama semua Beda itu. lawan beda harga kan tapi. Nggak ada ya kayak gitu, tapi kita tunggu saja nantinya Yes. mengenai timnas Indonesia menghadapi Bahrain, karena sebelumnya nanti kita akan menghadapi Jepang dulu ya. Iya ya, Di pikiran bulan Jepang November. Arab Jadi dulu kita ya. nantikan saja, semoga nanti timnas Indonesia bisa meraih 3 poin nanti ya. Amin. Karena nanti akan ada 2 home Home match match. yang Betul. akan dilakoni oleh timnas Indonesia. Kita akan langsung masuk ke dalam hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Yo. Aduh ini nih bahaya nih. Timnas Harus nih. jawab nih, harus jawab. Poin gua dalam bahaya nih. Gue sih kayaknya ini sangat-sangat percaya dengan 2 pertanyaan yang gue keluarkan. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Wah iya lagi. Coba Kayaknya iya deh. Ini terima kasih kepada Bapak Abra karena memang selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang unik dan Aduh. menarik ini. Coba kita lihat. Mengenai timnas Indonesia. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ini kayak zodiak nih feeling gue. Aduh, iya lagi. Zodiak nih kayaknya nih. Iya lagi. Ini sangat mudah sekali. Tadi Bagi di list pemain timnas U17 yang dibawa ke kualifikasi Piala Asia ada nama Lucas Lee. Kalau misalnya kalian notice, kalian harusnya bisa lihat sih. Apa klub yang dibela oleh Lucas Lee? Aduh. Coba diulang pertanyaan dong. Ada Apa tuh- klub yang dibela oleh Lucas Lee? Saat ini. Ada tuh draft 5. tuh. Ada 4. draft ini tinggal klik nih. Oke. Asiap gak sih bukannya? Tenat salah. Rizal, Togik 3. Itu tadi. Sayang sekali. Padahal Aih. sudah Ada ada. dua nih. Tadi udah ada asetnya padahal. Jarang main soalnya dia. Hah? Lokasi jarang main. Jangan main tapi dapat spotlight dulu Iya. karena memang dia bermain di Amerika, yaitu The Anza Force. Ai. Itu tim kelompok umur yang berada di California. Mau jawab, Bang. Mau jawab, Bang. Artinya Dava masih jawab, tapi Rizal dan juga Togik abstain, berarti akan terkena minus 20. Abstain anjir. Seru ya? Seru ya? Pertanyaan dari Bang Amre. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Porsian gue Sikat. nih pertanyaannya nih. Masih tentang timnas U17. Duh. Ada pemain tadi kalau kita lihat di SP juga bernama Fadli Alberto. Di kota atau kabupaten apa Fadli Alberto tinggal? Gila. Aduh. Kota atau kabupaten Indonesia tapi. apa? 5. Indonesia. Kita clue Indonesia. Bisa gue tambahin deh clue-nya deh. Apa provinsi deh? Jawa Timur. 5. 4. Su. 3. Kediri. Tarot salah. 5. Palmer. Surabaya. Tarot salah. 3. Jawa Timur mana Dua. lagi ya? 1. Lewat aja. Tarot. Oh, Rizal minus 20 lagi artinya. Kabupaten Togi. Kabupaten. Kabupaten. Tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro. Good luck lah tuh jawab begitu. Susah Sayang banget. sekali. Masa banyak Shout out daerah buat di teman-teman Indonesia Jebret Team gitu. yang ada di Bojonegoro ya. Dia artinya sekarang giliran Togik untuk membacakan pertanyaan terakhir. Kayaknya emang tugas gua di kuis ngasih pertanyaan doang ya. Iya, belum Kok jawab. menyerah gitu sih? Iya, Ayo, pasrah dia. masih ada pronunciation nanti. Pertanyaan terakhir Togik, silakan. Oke, pertanyaan terakhir. Singkat, siapa kapten timnas U17? Aih. Aduh, kok gue lupa ya? Lupa lagi. Aduh, kok gue lupa ya? Kujo. Panji. Aih.
Panji siapa? Nama lengkapnya? Putu Panji. Aduh, bener lagi. Iya. Timnas U17. Tidak terkalahkan Bapak Ketua. Balik lagi ke puncak. Research dia mau siaran soalnya. Ya, bener besok siaran ya. Dia tahu dia. makanya itu dia. Kita recap dulu. Kita recap dulu. Sejauh Berapa ini poinnya? siapa yang minus? Ya, kayaknya kalau kita Udah lihat jelas ya? Gue pasti Udah jelas minus. lah yang minus siapa Gua ya? belum bisa jawab. Lu berapa tadi terakhir? Gue 50 tadi. 50. Tapi lu minus juga kan? Enggak, gue gak minus tadi. Oh iya. Gue gak minus. Sempet banyak. Tapi Tapi masih kayak pertanyaan ya. tetep Iya, gue ngasih pertanyaan ya. Gue yang penting di atas Togi deh. Ini pertemuan papan bawah seru ini. Togik dan juga Dava Iya. ini. Apakah nanti Togik bakal debut nih di Instagram Jebret Kayaknya Media? gua Apa deh. dia nyari-nyari emang ya? debut ini. Biar debut di Coba, Instagram coba. Nggak Jebret apa-apa. Media. Kita masih nunggu kalkulasi nih. Dari Kayaknya 70 Bang deh. A seperti Bener kan apa? 70 gua? Min 50. Dava min 50. Kok jadi gua? Oh, ketukar. Wah, Far nih gimana nih, Far? Ketukar. Dava udah marah-marah Bang Wah, Abang. Ternyata gue nggak seburuk itu. Wah, Tapi Rizal Far. masih dengan 70 poin. Far. Fai masih 50 poin. Ralat. Dava Sama. di minus 30 dan harusnya Togik Togik di minus minus 50. 50. Akan kepecah rekor minus 100. Kasih harapan dijatuhkan lagi ya. Iya. Rekor terburuk gua ya minus 120. Pernah ya? Pernah. Iya kan kedua tuh. Oh episode iya. dua. Pernah. Itu pertama-tama di atas. Iya. Lama-lama Lama-lama jeblok. ngejeblok menurun. Iya, dia jeblok. Sama kayak kau saya. Segmen episode berikutnya gue di bawah terus ke atas. Iya. Kadang itu ada berputar ya. Nah, kita lihat aja di segmen berikutnya nih karena kita masih punya Games Pronunciation Challenge. Pronunciation challenge. Kita mulai untuk soal pertama. Ini rebutan ya. Anjir, Aduh, tadi yang gue ini tadi lagi dalat. Tapi gue pun juga susah nyebut namanya. Ricky Pick. Oke, gue nyoba ya. Ricky Puig. Gue coba. Susah ini. Rih. Pik. Rih pik. Rih pik. Togik. Ini Coba gue deh tunggu ya. nih. Gue tunggu nih. Ayo, Kik. Coba Rix Puix. Ayo, ada X. Ada S-nya. Dan Gila. Far membuktikan. Kita lihat. Ricky Puig. Kita lihat. Ini dia. Ricky Puig. Ricky Puig. Biasa. Lempeng tuh. Rizal berarti. Lempeng tuh. Ricky Puig. Gimana Bang Abrar? Rizal yang mendapatkan poin. Ricky Puig. Iya betul. Tadi Tadi Rizal. masalah terbesar pronunciation tuh overthinking biasanya. Betul. Bukan Iya. soal Terlalu ininya. dibuat-buat. Iya, overthinking. Wah harus biasanya. aja lu. Saya tadi jadi Ricky Pick. Ini pakai S lagi segala. Pick. Selalu overthinking. Kita masuk ke dalam soal kedua. Bang Abrar silakan. Masalah Ini pronoun. dia soal kedua kita masih rebutan. Dalat. Iya bener lah lu udah. Emil Forsberg. Gue nyoba juga ya. Oke. Emil Forsberg. Gimana? Emil Forsberg. Foba. Gue nyoba deh. Palmer. Oke. Emil Forsberg. Oke. Emil. Emil. Dal. Emil Forsberg. Oke. Biasa. Bacanya kayak Gravenberg mungkin kayaknya. Oke. Far membuktikan. Emil Forsberg. Ah, Emil Togik dong. Emil. Apa tuh? Emil Forsberg. Forsberg. Emil. Ini Togik. Fors. Togik berarti ya harus saya. Boleh dong. Yang mendekati Togik. Togik dapat poin berarti? Wah, Togik pecah telur akhirnya. Masih minus. Dan ini yang Iya susah lagi, padahal. Apa yang Jadi penting paling bawah pernah dong. ngejawab. Lu komplit lah berdua ya. Semangat ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bang Abrar, silakan. Mampus. Dalat. Federico Bernardeschi. Si ya. Bernardeschi. Su. Bernardeschi. Iya. Gue deh, Federico Bernardeschi. Kujo. Federico Bernardeschi. Deski. Wah, itu yang benar harus itu. Coba gue ya. Federico Bernardeschi. Bernardeschi dia. Bernardeschi. Bernard gimana? Bernardeschi. Dersi. Si. Oke. Si, bukan Kita si. lihat. Ada yang si, dan ada yang ski. Far membuktikan apa yang benar? Federico Bernardeschi. Bernardeschi. Rizal lagi yang benar. Ki. Iya. Federico Bernardeschi. Sama kayak Chiesa ya, harusnya Chiesa. Benar. Ki. Aduh, masih ada Bang. Masih ada kah? Oke. Lanjut. Kita lanjut. Keempat nih ya. Dalat. Ini mah lempeng. Siapa nih duluan? Lu Ya, juga. Togik duluan deh, boleh lah. Kai Wagner. Oh, enggak ding. Su. Gua dulu tadi. Oh, iya, lu. Kai Wagner.
Oke. Wagner. Gue ya. K. Wagner. Oke, gue ya Kai Wagner. Wah, itu dia. Bener nih kayaknya nih. Itu dia. DPI English version sepertinya nanti bisa akan lanjut ya. Habis ini. Bubar. Far membuktikan. Kai Wagner. Kai. Kai Kai. Lu. Siapa yang benar? Siapa yang bener? Kai Wagner. Kai Wagner. Kayak apa sih? Aduh, K. apa itu Kai ya? Wagner. Togik apa Rizal apa gua? Kalau Dava kayaknya salah deh. K. Wagner gue tadi. Ini orang mana deh? Siapa? Togik lagi yang benar ternyata. Gila lu, gue anak kalah. Ini gua udah bisa salaman belum sama lu? Iya, lagi. Selamat ya. Aduh, ternyata Masih ada lagi. Coba Masih ada nggak? sebut. Last, Tengah last, belum? last, berarti. Ini yang terakhir. Bentar. Ini artinya kalian bisa balap-balapan nantinya. Penentuan. Ini 100 poin ya Bang ya? Katanya, Bang. Penentuan. Kalau bener 100. Dapat ya. Kalau bener ya. Kalau bener 100. Waduh, Salah nggak berubah gua apa-apa. bisa dikejar dong. Oke. Waduh. Kalau salah minus 50. Waduh, berat juga. Oke, langsung aja Bang Abra. Kita keluarkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Su. Mateus Bogus. Gimana? Mateus Bogus. Mateus Oke. bagus. Coba, Fai. Togik dulu ya, Togik dulu. Duluan. Ya, lempar-lemparan. Mateus Bogus. Gue Mateus Bogus. Mateus Bogus. Aduh, gua takut lu dulu deh. Oke. Mateus Bogus. Mateus. Mateus Oke, Bogus. ada perbedaan di sana. Beges. Gua ya Matus Box. Box. Out of the box emang out. Matus Kita Box. lihat dan jawabannya adalah Mateusz Bogusz. gua. Siapa yang Mateus benar? Bogus biasa. Yeah. 100 poin bro. Cara- 100 poin bro. Cara dapetinnya begitu banget anjir. Gak jadi kalah gua. 100 poin bro. Cara dapetnya begitu banget. Comeback is real bro. Kalau Dava bener berarti Kalau Dava bener berarti ada kemungkinan gua paling bawah. Iya, Bang. Aduh, kita lihat Mateus recap Bogus. sementara untuk Harusnya enggak sih, mulai. Pai. Tapi gua nggak tahu deh ini gimana. Lu 100, lu jawab berapa? Gue jawab 2. Jawab 2. Gua jawab sekaliannya Pai. 100. Aduh. Mending gitu ya. Mending gitu. Ngalahin gua nih kayaknya nilainya nih. Bisa. Coba ya, kita lihat Bisa ya. banget. Kita Tapi lihat ya. Gik, gimana Gik rasanya Gik? Ikut DPI muda nih. Sidaknya jadi pengalaman banget lah. Gila. Asik. Masukin CV abis ini. Udah CV kan. bergabung. DPI muda. Mantap tuh. Tapi maksudnya emang lu punya goal untuk jadi pandit nanti ke depannya. Mungkin terlalu apa ya? Terlalu dini gak sih? Nggak Bisa ada yang bilang nggak gitu. mungkin, bro. Nggak ada yang Nggak ada yang mungkin, tapi mungkin, kenapa bro. terlalu Tapi ya kalau dibilang mimpi punya ngarah ke sana gitu. Oke. Dan ini jadi yang pertama banget panggungnya dari sini gitu. Perdana ya. Perdana banget ini. Tapi Congrats. kalau ngomongin soal pandit, sportcaster gitu siapa panutan lo? Mungkin ya pasti Om Sabto lah. Sabto Haryo. Gua kira tunjuk ke kanan. Bang Riza. Baru Bang Rija. Jauh. Sama kita Mas Sabto. Gua tim Mas Sabto. Betul. Tapi lu panutannya emang Om Sabto ya? Iya. Tapi kok ngomongnya pendek-pendek ya? Kayak gue ya? Mungkin nanti terlalu banyak ngomong salah juga kan di komen. Oh. Itu masih baru udah banyak ngomong Jangan tadi takut bro, bilang gitu. dimarahin Bang Valen lu ngomongin komen lu. Nikmatin Ya, aja. dia baru episode pertama udah mau baca komen dia. Iya. Dia belum tahu Dava kan? Always. Lu juga lebih parah. Nah, gua mah nggak baca, lu yang baca. Always. Bang Abra, apakah Oke, sudah udah. siap untuk skornya? Oke, kita keluarkan ini deh hasil akhir dari kuis DPI Muda. Siapa yang ada paling bawah? Woi, masih selamat saya. Tetep di puncak ternyata. Dapat 30, Fai minus 40, Rizal 60. Tokik akan debut di Instagram Jepretpedia. Linus 50. Gue curiga emang sengaja gitu. Enggak apa-apa lah. Dia nyari dia. DP muda dapat, di Reels kita dapat. Oh, gitu. Lumayan Gitu tuh. cara main lu ya. Banyakin muka dulu. Bisa enak kamu bangun. Oke. Well, that's it guys untuk hari ini. Thank you so much. Togi udah mampir ke DPI Muda. Mantap. Ditunggu nanti
Jadi buat jebretim juga jangan lupa untuk terus datang ke KPI Komunitas Panitia Indonesia setiap hari Kamis di jam 7 malam. Siapa tahu berkesempatan juga buat ada di frame ini barengan sama kita bertiga nanti. Apakah bakal minggu depan siapa tahu Togi lagi bisa jadi. Bisa Bisa jadi. jadi. Semua terbuka. Betul. Jam 7 malam nanti di Pasti Bisa Coffee. Gue ingetin lagi jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee. Betul. Kalian bisa datang untuk KPI. Besok juga akan ada live reaction Indonesia menghadapi Kuwait. Di jam berapa? Di 17. jam 8:30 malam. Yes. Oke, mantap. Betul. Oke. Togi, terima kasih banyak. Oke, siap. Starboy, Yes. thank you so much. Fai. Yusuf. Bye, thank you. Thank you so Togi, much. Siapa mau makasih nutup udah nih? hadir. Ya masih kita bakal terus balik lagi ya. Jadi sampai jumpa di DPI Muda berikutnya. Bye bye.